Smart Viewers, welcome to Rebutan. Kali ini kalian akan ditemani oleh gue, Nathan dan Adam. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber kita. Soal entrepreneurship lah ya. Yang tentunya inovatif, inspiratif, dan memotivasi untuk kalian semua yang di rumah. Bener banget. Dan sekarang nih kita hari ini kita bakal bahas-bahas yang berhubungan dengan yang pedes-pedes nih, Pak. Ini gue suka. Suka banget. Ini gue suka nih. Emang kira-kira apa tuh, Dam? Walaupun gue nggak kuat makan pedes ya, tapi gue suka pedes. Suka pedes. Iya, karena kalau nggak makan pedes rasanya mungkin untuk beberapa orang hambar gitu. Iya, kurang kayak apa kurang greget. Kurang greget gitu kan, sayur tanpa garam lah ya. Nah, bener banget nih, bener banget. Bikin kita tuh makannya jadi lebih berasa gitu. Bener. Sekarang kita mau ngebahas sesuatu yang pastinya berhubungan dengan sambal berarti ya? Sambal tentunya lah, sambal. Pokoknya pedas nggak jauh-jauh dari sambal. Nah, daripada penasaran, mendingan kita lihat dulu dia profilnya. Ini dia. Narasumber kita nggak judes. Oh enggak lah, beda. Iya. Enggak. Kita sudah kedatangan owner dari Sambal Judes, ada Kak Siska. Halo. Hai. Ya, boleh tolong perkenalkan dirinya dulu kepada Smart Viewers yang ada di rumah. Hai, aku Siska. Di sini aku selaku owner dari Sambal Judes. Oke. Berarti ownernya nih udah langsung datang ke sini ya. Nggak judes sama sekali ya. Enggak kelihatannya. Iya, kelihatannya. Maksudnya, Bapak nih ya suka membelok-belok. Jebakan Batman dia ya. Ini kesibukannya selain menjadi owner dari Sambal Judes nih, apa lagi nih Kak? Aku karyawan kantoran. Oh gitu. Karyawan kantor, kerja juga. Oh, kerja juga sambil running Sambal Judes ya. Nah, ini untuk latar belakangnya sendiri kira-kira dulu Kak Siska sekolahnya. ada sekolahnya mungkin berhubungan dengan food and beverage? Enggak, sama sekali enggak justru. Sama sekali enggak justru. Ada berhubungan dikit kali untuk proses produksinya kali ya, karena saya jurusannya di Teknik dan Manajemen Industri, Ubaya. Manajemennya gitu paling. Manajemennya ya. Tapi kalau kita ngomongin soal nama dulu deh ya. Nama dari Sambal Judes ini kenapa sih Judes ini ada arti tersendiri nggak sih? Ada meaning tersendiri nggak sih? Itu tadi udah disebutin kan sama si Nathan. Orangnya nggak judes, padahal sebenarnya justru kata itu melekat. Jadi kalau itu ada ceritanya sih kenapa dulu kok sampai pilihnya Judes. Jadi dulu dari kecil nih ceritanya, tiba-tiba nggak tahu kalau saudara suka bilang tuh Siska tuh judes, Siska tuh judes. Gitu, iya. Jadi kata itu melekat, katanya sih aku judes. Tapi aku juga lupa nih judesnya itu kenapa. Waktu kecil gimana jutek gitu. Nggak ngerti kali ya. Jadi udah melekat lah. Terus suatu hari waktu
mutusin pengen bisnis bikin sambal gitu Yeah. kan. Nah, pakai nama apa ya yang bisa diingat orang, tapi bisa mewakili sambal itu kayak apa sebenarnya. Jadi, oh iya. Dan supaya tahu juga, oh ini sambalnya Siska gitu. Jadi, oh ya udah pakai Judes aja daripada sambal Siska gitu kan, nggak mewakili pedesnya. Jadi kita pakai lah, ya udah sambal Judes aja gimana, lucu kan. Gitu. Oh, jadi dari salah satu traits-nya Mbak Siska nih ya. Tapi Gue masih belum percaya gue. Padahal orangnya ngobrol baik-baik aja. Iya. Karena orang Judes mungkin sering ngomongnya, aduh. Ya, kayaknya Mungkin pedesnya- waktu kecil kali, waktu kecil kayak kali pedesnya gitu. sudah tersalur ke sambalnya. Sudah terlanjur ke sambalnya. Iya, udah ke Jadi sambal orangnya semua, udah ya. Jadi silakan tuh dirasakan ya Dirasakan. Mas ya. Tapi alasan Kenapa, Siska iya, untuk tertarik membuka bisnis sambal Judes itu apa sih? Karena pada dasarnya kayaknya sih orang Indonesia ya, rata-rata kan doyan sambal. Ya. Cuman kadang sambal itu kan yang bikin ribet ya. Kalau misalnya kita mau makan nih harus bikin dulu sambalnya gitu kan. Jadi kan repot lah. Itu saya sendiri, pengalaman saya sendiri ya. Saya doyan sambal, tapi saya suka males bikin sambal. sambal, repot. Dikit-dikit bikin kan mending bikin dalam jumlah banyak. Terus tinggal kalau mau makan ambil. Akhirnya kita kepikiran apa ya, bisnis apa yang waktu itu mikir modalnya kecil tapi nggak beresiko. Kalau misalnya bisnis yang stok banyak gitu kan nanti rusak lah apa Basi, gitu, kadaluarsa gini gitu. apa misalnya ada masanya, misalnya kalau fashion gitu kan ada masanya udah nggak update gitu. Nah jadi bisnis kuliner aja, sambal aja deh, kan orang-orang Indonesia banyak yang suka sambal. Terus udah gitu saya juga suka, ya udahlah kita coba, akhirnya jalanin lah sambal. Jadi dari ownernya Mbak Siska suka sambal, terus juga risetnya menunjukkan, nggak usah riset sih sebenarnya ya, orang Indonesia juga Orang Indonesia banyak yang suka sambal. sambal dan makan pasti cari sambal. risikonya juga terhitung kecil ya, Kecil lebih banget. kecil Karena ya. pasarnya juga besar gitu kan untuk terima. Itu tahun berapa ya waktu masih riset Awal dan pertama kali. Awal pertama kali itu sekitar pertengahan 2014. Oh, 2014 itu pertengahan 2014. baru trial and error atau udah Baru baru trial memang and mulai error. trial? Udah benar-benar launching gitu di tahun yang sama atau Di tahun yang berbeda? sama, di tahun yang Oke. sama. Jadi kita coba gitu kan, pasarin gitu. Ya susah lah ya, nggak bisa langsung ngebum gitu lah, ada perjalanannya bener. juga lah. Jadi ya udah kita jalanin aja gitu, tetap kita jalanin. Ya terus ya puji Tuhan Akhirnya berjalan lah sampai sekarang. Oke. Nah, untuk trial and errornya ini nih, boleh nggak sih tolong dijelasin dikit-dikit kayak gimana sih waktu itu? Kan gini, saya bukan orang yang hobi masak ya. Oh iya. Bukan orang yang hobi Tapi masak. hobi bikin Tapi sambal ya. bikin sambal gitu ya. Enggak juga, itu hasil dari learning by doing lah ya. Oke. Jadi kita coba-coba gitu kan, kita ini ke teman kantor. Sebelum kita jual, nggak berani juga lah ya kita jual, tapi sambal kita rasanya nggak tahu deh kayak apa. Jadi aku bikin, bawa ke kantor. Cobain dong gitu, enak nggak? Gitu. Ada yang bilang, oh enakan sambal buatan ini pembantuku katanya gitulah. Oh gitu, ya udah kita coba lagi komposisinya, rubah lagi, tak rasain lagi. Gitu sampai lah ada orang yang bilang papa saya di sini nih memang dia tuh taste-nya tajam. Lidahnya tajam banget kalau sama makanan. Jadi waktu papa saya kebetulan datang ke rumah, saya bilang saya mau bisnis sambal nih, gitu. Cobain dong gitu. Sekarang rasanya kayak gini nih. Akhirnya papa saya coba, oh enak nih, sambal kamu enak banget, dimakan sama nasi aja udah enak. Akhirnya udah kita bikin di situ komposisinya kayak gini, kita patenin lah. Kita ngomong ke karyawan, SOP-nya begini. Udah. Oke, menarik Oke. banget lah ini cerita. Salah satu alasannya karena dari keluarga dari bapak dari coba itu lah ya. Aha. Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Kak Siska dari Tentunya. Sambal Judes. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Bu, Retan. welcome back to Bu
Nathan. Yes, masih bareng Adam dan Nathan dan juga ada Kak Siska di sini. Nah, Owner dari Sambal Judes yang ternyata diinspirasi dari salah satu salah trades-nya satu juga ya. trades-nya waktu masih kecil dikirain. Kirain apa ada ini merupakan Ada sebuah mungkin singkatan gitu kan, singkatan. Judes gitu. Iya sih, iya juga kan iya. juara pedes gitu. Oh, ya itu juga maksudnya juara Itu pedes. dia, maksudnya juara pedas ya. Medali emas nih udah dapetnya udah Oh, ya, juara. siap Pak, siap. Iya, tapi ngomongin soal ini varian rasa kali ya. Ini kan banyak juga nih botol-botol yang ada di sini. Varian rasanya juga beda-beda berarti. Iya, beda-beda. Ada berapa sih? Ada kurang lebih 23. Hah? 23. 23. 23. Berarti timnya Kak Siska menyediakan 23 rasa itu setiap harinya gitu, memproduksi. Enggak, gitu. kita yang selalu ready sih yang kita kan udah tahu ya yang paling best seller mana. Itu kita ready-in. Oh, Tapi kalau misalnya memang ya. Yang misalnya ada yang lain gitu, Lain kita langsung baru. buatin. Oh, jadi Bahan-bahan sih udah ada, bahan-bahannya udah ready semua. Tinggal kita mix kan, misalnya mau rasanya apa gitu, misalnya sambal apa gitu ya? misalnya udang jengkol gitu kan. Kalau udang kita nggak bisa ready stock gitu karena kan udang tuh nggak tahan lama. Benar. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi by request gitu aja. Oh, ada jengkol, kata juga ada pete ya. Jadi dari 23 itu yang basic ada apa aja tadi berarti? Cumi, Cumi. teri, udang, pete, jengkol, ikan asin jambal, ikan asin peda. Oh, 7 itu ya. Itu baru nanti dari 7 itu di mix jadi Iya, 23 mix, macam. Diinovasi lagi. Ada sambal bawang juga. Sambal bawang juga. Ada sambal original yang nggak mau pakai topping ya kan mungkin ada orang yang nggak suka gitu kan. Saya mau sambalnya aja gitu. Ada juga. Oke, jadi banyak itu smart viewers yang bisa dipilih ya. Lu mau yang rasanya jengkol, pete atau atau ikan dicampur-campur. peda, campur-campur atau yang original juga disediakan ya berarti ya. Tapi ada nggak kan itu yang dari 23 itu hanya mix dari 2 macam basicnya itu kan. Ada yang sampai 3 nggak tuh kira-kira? Ada itu request juga? misalnya ada juga Oh, konsumen biasanya yang by request gitu ya? minta bisa nggak dibuatin misalnya gini teri, cumi sama pete gitu. Iya gitu. Ya. Oh bisa gitu. Kita buatin juga. Tapi itu jarang lah. Tapi bisa, Bisa. ya? Bisa dibuatkan. Dan tadi katanya juga kalau misalkan ada saran nih atau mau minta yang lebih pedas juga bisa ya? Bisa Berarti juga. Nanti bisa kita langganan, buatin khusus. langganan Iya, khusus iya. gitu ya. Ini untuk menjaga kualitas rasa Iya, dan supaya- juga apa namanya biar selalu fresh. Tahan lama. Gimana ya caranya ya? Bahan ya, terutama itu di bahan bakunya. Oke, dari bahan Bahan-bahannya itu harus benar-benar yang masih fresh. Jadi saya termasuk orang yang bawel ya kalau sama bahan-bahannya. Jadi kita nggak mau lah. Judes. Semuanya nggak kerasa di sini. Cuman pas lagi proses, Wah. lagi bikin baru Ya, kerasa itu. baru ya. keluar lah. Baru keluar judesnya. Keluar judesnya. Oke. Ke timnya baru keluar. Jadi nggak boleh main-main gitu. Kita nggak mau kalau misalnya cabenya udah mulai jelek gitu, mending kita buang. Gitu. Oke. Nggak Harus mau yang kita. kualitasnya masih yang bagus. Iya, bawang putihnya kah, bawang merahnya, bahan-bahan bakunya itu kita harus benar-benar yang masih segar. Teh, jengkol, segala macam Iya, juga semuanya harus iya. yang Karena segar itu nanti ya. mempengaruhi kalau misalnya udah rada busuk gitu ya, tapi kita paksain, oh sayang dong gitu kan, kita pakai gitu. Kita aja juga nggak mau lah ya, kita beli barang seperti itu kita juga nggak mau. Makanya saya juga menjaga itu supaya konsumen tetap percaya bahwa kita memang nggak murah, mungkin banyak lah ya sambal-sambal sekarang kan banyak banget ya bisnis sambal tuh. Harganya mungkin banyak juga yang di bawah saya, tapi Variasi ya. variasi. Cuman di sini saya bisa menjamin kalau sambal saya selalu bahan-bahannya masih segar, sehingga daya Jadi tahannya bisa kualitas lama juga. Bahannya terbaik ya. Dan Kalau misalnya juga tadi ngomongin kan pengennya fresh gitu kan. Betul. Ya. Nah ini kan dia sambal agak karena basah gitu kan ya. Nah ini Kemasnya. kemasannya tuh bisa sampai tahan lama tuh gimana sih? untuk Kalau kemasannya Kita misalnya segel, disegel jadi ya? benar-benar kedap udara. Oh, Kan kadang berjamur itu karena dia terkoneksi sama udara ya, makanan itu bisa berjamur kan karena dia ini sama udara ya. Nah makanya kita segel, otomatis dia nggak berkoneksi sama udara,
bisa tahan lama. Oh. Berapa lama sih Bisa, iya. ininya Berapa lama? tahan lama kalau yang Kalau- botol itu? Packaging yang Kalau ini bisa 2-3 bulan, kecuali udang. 2-3 Kalau bulan. udang paling cuma 2 minggu lah ya. Oh, oke. Karena bahannya memang juga udang ya. gitu ya. Karena kalau udang tuh kadar airnya memang tinggi dibandingin cumi asin, ikan asin itu kan lebih nggak basah ya. Iya, Oke. iya. Jadi memang cocok banget buat misalnya ada orang pergi Keluar keluar negeri. gitu kan. Biasanya terus tuh. pengennya makannya sambal gitu Iya. ya, tapi rasa Indonesia Banyak gitu. sih, banyak konsumen yang seperti itu banyak. Tapi saya juga selalu bilang kalau misalnya ada yang mau ke luar negeri gitu ya, saya selalu info kalau yang udang cuman tahan 2 minggu ya, gitu. Jadi mereka akhirnya oh ya udah deh, yang lain aja gitu, cumi kah, teri gitu. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih seperti Beberapa apa sih bentuknya cuplikan kan. foto-foto sedikit dari Betul. sambal judes. Ya, ini dia. Nah, Itu pete yang sebelah kanan ya. foto ya. kanannya dulu deh. Yang Ini sebelah kanan pete itu ya. oke, Sambal yang pete. kirinya? Kiri itu kita pernah ikut event basar ya. Itu Oh, kalau bazar. nggak salah di gedung Nestle kalau nggak salah. Oh, oke. Berarti juga untuk kegiatannya sering juga ikut-ikut bazar Dulu atau waktu awal-awal kita tahun-tahun pertama, 1 tahun 2 tahun pertama pernah beberapa kali ikut event basar. Oh, oke. Gitu, diajak temen kan, dia juga jual aksesoris, terus saya suruh ngisi sambel gitu. Oh, oke, baik-baik. Lanjut berikutnya. Ada foto apa lagi? Nah, ini yang sebelah kiri dulu deh. Ini Ada bazar juga ya. Iya, di iya, bazar itu juga? basar di Sampurna Strategik atau mana gitu, lupa deh. oke. Masih awal-awal masih Iya, tetap 1-2 awal-awal. tahunan waktu mulai usaha sambal judes deh itu. Untuk belakangan ini masih belum lagi Sekarang ngikutin. iya, lagi nggak fokus ke event-event gitu, kita lagi fokus ke online aja. Online. Oke. Nah, ini yang sebelah kanannya. Sambal teri Medan. Oh, ini yang sambal Itu salah teri. satu best seller juga. Wah, Oh, iya, best kelihatan nih, sellernya. enak Tandain nih. tuh Smart Viewers ya. Best Benar, seller benar, dari benar. sambal judes adalah sambal Sambal teri teri Medan. Medan. Oke, Horas. Berikutnya. Ini Untuk Oh, yang itu. sebelah kiri dulu ini. sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada kiri kerjasama untuk itu- menjadi jadi bikin nasi box gitu ya. Iya, jadi itu request lah, ceritanya request. Jadi ini dong, tolong gitu, bisa nggak buatin gitu. Untuk sambalnya buat kita gitu Iya, ya. jadi Dan di sebelah kanannya ada itu jambal jengkol, Jambal jengkol. ikan asin jambal jengkol. Wah, mantap. Oh, itu berarti ada jambal, jengkol, berarti udah mix and match. banget nih kalau yang kena nasi jambal. Dua Dua bahan rasa, yang iya. tadi Iya. itu ya, yang Iya, tadi di mix disebutin udah ya. jambal sama jengkol. Oh, gitu. Begitu ya tampilannya ternyata Smart Viewers. Menarik juga ini kan, jambal dan jengkol. Betul. Nah, yang berikutnya Nah, ini juga di sebelah kiri kayaknya juga sama ya. Jadi Iya, itu bekerja sambal sama. bawang, sambal bawangnya dipakai ke ayam geprek. Wah, waduh, mantap, Pak. ayam geprek Pak. kesukaan lu, Tan. Ya Ayam kan? gepreknya. Iya, coba pakai sambal yang itu makin mantap. Tan. Nah, iya, si itu yang suka ya. Oke, sebelah Kanan. kanannya Sambal original itu yang nggak Oh, ada ini yang topping. memang nggak benar-benar nggak pakai topping itu. sambal original. Originalnya sambal terasi gitu. Oh, terasi ya berarti. Ada terasinya. Oke. Ini berarti buat Smart Viewers yang mau apa ya, yang mau nyobain sambal segala rasa istilahnya Betul. ya. Itu bisa semuanya tersedia. Salah satunya yang original. Original. Ini. Masih ada? Coba kita lihat lagi berikutnya. Ah. Wah, ini Yang Yang sebelah kiri kiri itu sama udang jengkol. apa? Udang jengkol. udang dan jengkol. Oh, udang jengkol. Nah, ini yang sebelah Sebelah kanannya kanan adalah itu jengkol pedas manis. Jengkol pedas manis. Pedas manis ya Berarti di ya. sini memang nggak pure pedas, sekarang ada manisnya juga untuk pilihan-pilihan Lebih beberapa varian. kuat ke pedas tetap. Lebih kuat ke pedasnya Iya, tapi lebih kuat ke pedas. manis itu untuk hanya cita rasa tambahin dikit aja lah. Manis pakai kecap dong jadinya ntar. Iya, Tan. Iya, iya. Nah, Itu oh iya dia. juga mau nanya juga kalau misalnya berarti misalnya ada yang terlalu padahal pesan nih terus kepedesan. Berarti boleh kayak untuk kurangin pedasnya dicampur lah dengan kecap aja lah gitu lah ya. Minta berarti itu request khusus dong gitu ya. Mhm. Ada juga sih, ada sih pernah ketemu konsumen yang seperti itu juga. Kepedesan minta ditambahin gula gitu atau minta tambahin kecap. Bisa juga ya. Bisa juga ya. sih. Berarti juga terbuka dengan konsumen juga ya. Iya. Apa namanya? Disesuaikan. Disesuaikan kadarnya. Ini tadi karena ada sambal pedas manis. Apakah sambal judes ini
hanya untuk mereka yang suka pedas atau sebenarnya lebih general, lebih umum ditujukannya? Kayaknya sebenarnya ke yang pecinta pedas sih. Oh, lebih ke pecinta Awalnya pedas. atau Awalnya, dulunya begitu iya, ya? Iya, memang konsepnya awalnya bikinnya ke Untuk memang pecinta yang pedas. orang yang suka pedas banget gitu ya. Iya. Nah sekarang apakah masih sama seperti itu atau udah ada perbedaan nih? Kalau yang produk kita tetap ke situ, tapi ya itulah konsumen kan kadang mungkin udah tahu sih sambal judes tuh pedas gitu kan, tapi tetap aja kan dia WA gitulah ya, sambalnya pedas ya sis. Iya, banget. Gitu. Gue udah buktiin loh Smart Viewer sambelnya. Aduh, aku minta dong tolong dibuatin ya, tetap aja gitu kan, nggak mungkin dong kita nggak bisa gitu kan, nggak bisa gitulah ya, kita kan tetap konsumen itu nomor satu. Iya. Jadi ya, oke deh, kita coba bikinin, kita kurangin pedesnya ya, gitu. Tetap aja kita layanin lah ya konsumen. Oke. Untuk dari Kasis sendiri nih, sambal judes ini awal target marketnya tuh kayak yang selain kayak untuk pecinta pedas kayak lebih ke mungkin kayak Dewasa atau anak kecil gimana? Pasti dewasa lah ya, dari remaja, dewasa, orang tua, yang semuanya yang pecinta pedas. Tapi nggak mungkin sebenarnya ke anak-anak, jelas enggak lah kita ya. Pedes banget kali ya. Udah nggak kuat Kasihan anaknya. ya. Kasihan sakit perut. Kecuali buat misalnya anaknya nakal nih, makan pedes makan tuh kan, gitu. Nah, cuman setelah berjalan beberapa waktu, kita jadi tahu ternyata yang butuhin sambal kemasan ini banyakannya tuh anak kos. Iya. Oh iya bener banget, anak kos ya. Kayak lo ya. Iya, anak kos. Jadi banyak yang order ke kita nih, kalau kita lihat track recordnya, banyak anak Oh kos, gitu. terus pegawai kantoran, karena mungkin makan gitu kan, pengen Males keluar enggak sih, kubikel. mungkin udah beli makan di luar, tapi nggak enak kalau nggak ada enak kalau sambal ada yang sambal, pedes banget betul. gitu. Jadi kayaknya dia stok juga buat di kantor. Sama orang yang traveling. Banyaknya sekarang konsumen saya tuh ya itulah, mungkin dia bilang, saya mau jalan ke sini nih, tolong pesen gitu-gitu. Karena memang cocoknya juga ini bisa tahan lama ya. Gitu. Berarti yang hidupnya mandiri, terus juga berkarir dan juga fun. Milenials berarti. Untuk anak-anak milenial cocok banget Cocok lah ya. banget. Ya, gitu. Jadi sempat ada yang bilang sama gue, kalau begini mah gue nggak usah beli lauk lah, udah makan nasi sama Makan nasi sambal sama aja. sambelnya doang. Iya. Karena di dalamnya juga Udah ada. udah ada lauknya. Pengiritan yang- kali. Pengiritan. Makanya untuk anak kos. Nah, anak tadi ya. kosnya pas banget Makanya pas ini, banget. ya kan? Pada Benar, anak benar. kos kan semua di sini ya. Waduh, Langsung, betul. ya kan? Beli Nah, tuh. sama juga mau nanya, ini kan packagingnya ada yang beda-beda nih. Nah, Ini iya benar. Maksudnya bukan cuma sambal doang, tapi kayak yang ini yang dipegang Adam ini apa nih? Itu lauk ya, lauk jadi gitu. Jadi kan ada juga konsumen yang kasih masukan nih, kok sambal aja sih jualannya, apalagi Iya, iya. dong yang bisa selain sambal, soalnya kan saya nggak suka sambal gitu. Ya udah, akhirnya kita, oh ya udah ntar ya, mikir dong mau bikin apa nih, akhirnya kita bikin lauk. Jadi ada beberapa lauk sebenarnya kita, ada rendang jengkol, ada semur jengkol, cumi hitam, pampis, ayam woku, gitu-gitu. Banyak sih. Jadi nggak cuma masakan. cumi hitam aja ya? Enggak. Ada macam-macam lagi juga. Ada banyak ya macam-macam. variannya. Cuman yang paling best seller cumi hitam. Oh ini Kalau ya. untuk lauk ya. Tapi ini sendiri juga kalau misalnya kita lihat dari kemasannya ada pilihan Ada. levelnya ya? Ada mat, medium sama Sama hot. mat, medium sama hot. Hot. Iya, itu bisa dipilih juga ya untuk kadarnya ya kali ya, Kadar. spicy levelnya. Si levelnya. Ini juga kalau mau dihangatkan juga bisa ya? Langsung aja. Jadi kan kadang kalau misalnya kita traveling gitu kan repot dong kalau misalnya harus ngangetin Iya, gimana. iya. Masukin aja ke air panas gitu. Oh. Masukin kemasan dalamnya kan nanti dia udah hangat dong. Nah ini dalam hal produksi deh. Produksi sambal, apa sih tantangannya yang paling yang paling Berat. mengasihkan atau yang Mengasihkan. paling berat? Dari yang untuk asik dulu deh. Asik dulu. Yang asik apa bersama ya? timnya, tim dari Sambal Judes ini. Yang asik gitu ya, waktu udah selesai lah, jadi tinggal tempel-tempel stiker. Oh, Iya. Waktu udah jadi nggak bagian paling capeknya gitu ya. Iya, Cuma tinggal kan udah tempel-tempel selesai. doang. nah kalau yang paling
ribetnya ya. Ribet. Tapi Paling- nanti aja. Lah iya Ngomongin benar. ribetnya nanti aja, karena kita abis ini bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Oh, Gitu, iya. Smart Viewers. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Bu, Rebutan. Oke. Welcome back to Rebutan. Bu, sekarang waduh, Udah siap anak nih. kosan sudah Anak kosan. menyiapkan Sudah nyiap nasi, sambelnya nanti. Iya. Tadi kan kita udah ngomong kalau di sini tuh kita bisa makan sambal sama nasi sambal sama nasi aja. Bener. Kita langsung praktekkan Smart Kita Viewers. langsung- Tapi nanti Pak, sabar Pak. Oh, sabar, iya. Sabar Pak. Kan kita ngobrol-ngobrol Oh, ngobrol dikit, dulu. Pak. Oh iya, gua Tadi selalu- kan belum dijawab. Oh iya benar. Tadi Nah. soal proses ya. Proses produksi. Tadi Kalau udah tadi kan yang asiknya tuh asik-asiknya. nempel Sekarang ininya, ribetnya. stikernya. Sekarang yang Ribetnya paling nih. ribet atau menantang lah pokoknya. Paling ribetnya waktu menyiapkan ya, persiapan untuk mau diproduksi, karena kan ini masih manual semua ya, kita Iya. kupas-kupasnya Masih itu kan sendiri. paling lama di situ, kupas bawangnya, bawang merah, sama bersihin tangkai cabenya, itulah yang paling ini bikin untuk butuh waktu lama. Oke. Untuk pencarian bahan bakunya sendiri sulit nggak sih? Kayak misalnya memang mau cari yang fresh gitu atau cukup sulit nggak tuh? Kira? Enggak sih, semuanya sih ada kan, kita kan ke pasar induk langsung gitu ya. Oh. Nah, karena kan belanjanya dalam jumlah besar. Cuman kadang memang ada bulan-bulan tertentu itu fluktuatif aja harga. Kalau ngomong susah sih enggak, ada selalu. Tapi harganya kan, seperti kita tahu kadang-kadang cabai kan bisa Bisa naik drastis atau drastis turun. banget, bisa sekilo aja 100.000, Iya. ngalah-ngalahin daging. Oh iya bener juga gitu, ya. Ngomongin soal harga nih. Kalau untuk sambal Judas sendiri kisaran harganya itu di berapa rupiah ya? Range-nya bro. Heeh, Range range-nya. 35.000 sampai 60.000 per botol. 35.000 sampai Sampai 60.000 60.000 per per botol. botol. Kalau yang biasa nih kayaknya ya, yang Cumi seperti pete, ini, itu 50. 50. Oh, itu dibedainnya berdasarkan Bahan baku, varian ya? bahan- Iya. bahan. Oh, Kalau untuk bahannya. berarti memang yang 35 itu yang tadi original ya? Original. Bukan, sambal bajak ada lagi. Sambal bajak ada lagi? Ada itu yang nggak terlalu pedas. Oh. Oh, gitu. Gitu. Ada sambal yang kita punya nggak terlalu pedas, sambal bajak itu. Oh, Nathan lu harus coba tuh berarti. Ada nggak ya di sini? Nggak, ya, langsung deh tuh kan. Iya. Berarti bisa dibilang tergantung bahan yang dipesan atau yang kita mau, itu harganya bervariasi di sana. Oh, Nah, jadi kalau bukan untuk lagi yang ya. itu kan sambal Judas. Nah, untuk yang ini, yang Keripik. lauknya, Oh, iya, yang mainang ya namanya. Iya. Mainang. Cumi hitam. Ini berapa kisaran harganya nih? Ini 55, 55.000. Dan ini yang keripik 35.000. 35.000. Nah, daripada kita mikirin harga, Lama-lama. kita langsung makan aja ya. Aduh, ya. Bapak kan sambalnya nih. Iya. Saya lauknya. Lauk ya, Iya. lauk. Iya. Tadi megang nasi padahal. Nih, Nah, langsung lauknya. Kita kasih unjuk juga kasih ya tunjuk ke dulu Smart nih. Viewers. Dia tuh abis kita kan udah dipotong nih. Hmm. Di dalamnya masih ada lagi. Iya, Ada, supaya biar ya di takutnya- sini buat dipanasin tadi di airnya ya. Iya. Oke. Gitu. Maaf. Biar apa bersih dan higienis ya. Hmm. Nah, ini disegel juga. Kita mau cobain sambelnya dulu deh. Di tangan gue udah ada yang cumi Bukain ya? pete. Oh ya. Cumi pete. Mau langsung, ya. Yang gue ini gue langsung potong aja, gue mau taruh di sini. Bentar. Oke, boleh. Bentar, mana? Sekarang gue mau Oh, ini dulu. Ya agak dalam ya. Mohon maaf Smart Viewers. Oke. Wah, mantap lah ini. Ini aromanya udah langsung menggugah selera ya. Nih ada cuminya kan tuh, kelihatan kan? Cuminya, terus juga sambel Cumi pete. cumi Cumi pete. Oh, berarti ada petenya juga nih di sini nih. Ada. Oh iya, ada di bagian sini. Nah, ini Nah, ada petenya tuh. Lihat Kira-kira. kan? Oke. Nah, Sekarang ini mau lihat nggak nih? Waduh, iya. coba. Waduh.
dikit-dikit aja ya nanti. Boleh. Kebanyakan gue makannya kayak enakan. Nah, kita nggak ngobrol, makan aja Bener. gitu kan. Aduh, Oke. aduh. Ini Gua bener nggak berarti tahu nih kira-kira buat anak kos. kuat apa kagak. Kalau kiriman belum datang ya, makanya nasi Iya, bener-bener. Daripada bingung kan cari lauk segala macem, kita makan aja langsung. Sambelnya udah sama lauk-lauk yang tersedia di dalamnya. Ini all in one kayaknya ya. Aduh. Nah, bisa dilihat nih. Dari Adam dulu deh. Tuh, apa nih? Gua Makan ya? nyobain. Oke. ntar kepedesan deh. Dam, tenang Dam, kita udah ada 1 botol neutralisir. Oke. Gimana Pak? Pedes ya? Ya iya. Susah ngomong nih. Pedes Ini banget. udah pedes banget. Langsung budek gue. Serius. Apa tadi? Lu makan yang apa Dam? Sambal pete apa? Cumi pete. Cumi pete ya? Cumi pete. Kelihatan. Ya, lihat dah. Kupingnya kelihatan dah. Kupingnya merah. Nggak perlu ngomong lagi Smart Viewers ya. Ini udah nampak di wajah saya. Mukanya Udah merah. banget ya. Habis ini udah kayak kartun keluar tuh ya kan. Aku aja yang jual nggak berani. Oh iya. Nggak berani. Udah, kita nggak salah banget nih kita nih. Ya ampun Adam. Makanya biasanya kalau aku tak kasih kecap lagi. Oh, kasih kecap lagi. Sambel gitu. campur kecap lagi baru. Ya ini adanya susu, masa campur susu nggak enak ya? Ya, lu minum susu biar nggak kepedesan. Oh gitu, Gimana sih, Bapak? kirain dicampur gitu. Karena Bapak, coba. Nah, sumpah men, apa? dari Tapi baunya- nagih, dari tapi bau- nagih. Dari baunya enak. Kayak menggugah Wangi ya, selera. masih ya? Wangi Masih? ya. Nah, yang ini apa cuminya ya? Nah, beda kalau itu cuminya cumi seger. Kalau yang ini cumi asin. Oh. Bahannya beda. Oke, tapi semuanya sama-sama berkualitas lah ya. Iya dong. Saya coba sambalnya yang dikit dulu ya. Ya, Segini dulu. cupu ah. Nggak pakai nasi. Oh, nggak pakai nasi. Lihat loh. Lihat nih gua nggak pakai nasi ya. Tuh, wah agak. Coba kita lagi Pedes nggak? Nggak kan? Masih kepedesan juga. Enggak. enggak lah. Wah, hidungnya langsung mekar Smart Enggak, Viewers. enggak salah lagi. Nggak salah lagi pedasnya ya. Harus pakai nasi. Harus pakai nasi, iya. Jadi ini tuh istilahnya kalau makan sambal Judas itu bikin kita tuh semakin apa ya, semakin berselera gitu, semakin semangat untuk ngabisin nasinya juga gitu loh. Nggak Dan cocok buat lauk-lauk yang diet ya? Nggak ada. cocok dong yang buat Nggak diet. cocok buat diet. Udah ini langsung aja buat apa namanya, biar kenyang, enak, dan pastinya suka deh sama sambal yang satu ini ya. Aduh, Makasih ya tim rebutan udah nyiapin susu Iya. buat gua. ini Beneran pedes tapi nagih men. pedes tapi nagih Smart Viewers. Kasih ini aja, kasih ini. Oh iya. Oh iya. Benar. Nih, Coba. keripik Itu keju. Ini Keripik keripik keju. keju. Ini pedes juga nggak sih? Enggak. Ini keripik keju. Boleh ya dicoba ya. Coba aja dulu. Nah, keripik keju. Iya. Nggak Keripik pedes. keju. Emang nggak pedes? Emang nggak pedes ya? Enggak. Oh enggak. Kita coba pakai sambal Tapi karena gini enak ya. Pak. Nah. Gini. Sini. Coba deh tuh. Nah, segini aja ya. Aduh. Udah luntur nih ini gue. Waduh. Ini Pak. Ya, tuh, wah agak. Coba. Gimana Pak rasanya? Keripik, sambal Judas dan sambal cumi pete. Enggak pedes kok. Kok enggak pedes ya? Enggak ya? Nah, serius. Bentar. Enggak. Kurang banyak Enggak, ini kali. antara enggak pedes atau lidah gua udah mati rasa. Mana tadi keripiknya, Pak? Emang harus selalu dicocol ya Smart Viewers. Jadi biar pedasnya tuh tidak apa Nggak ya? makin pedes ya? Kalau Makin makan pedes. terus kan nggak Iya, pedes. jadi nggak berasa pedesnya karena tersalurkan ke hal yang lain mungkin ya, ke nasinya atau ke keripiknya segala macam. Nah, sekarang Nathan mau fusion. Nih, fusion nih. Nah. Jadi, ini kurang lengkap. Oke, Kurang lengkap. sambal cumi pete, tambah Sambal. keripik, Tambah tambah keripik. juga apa tadi tuh? Yang di sini adalah Tambah apa? aduh, Cumi hitam. Cumi hitam. Cumi hitam. Cumi hitam ya. Satu, coba ya. 1, 2, 3. Nah, gimana Nathan? Bener,
Enak banget gak? Apa gimana? Nih, gue bingung dah. Gimana rasanya? Ini Sampai kan gue udah sampai gue nggak berasa lidah gue atau gimana? tapi ini recommended banget dah Smart Viewers Bentar ya. untuk dibeli biar makin berasa makan-makannya ya, makan siang ke, makan malam, makan pagi mungkin enggak ya, langsung apa namanya? Waduh, Nathan, minum Udah dulu. nggak bisa minum ngomong dulu. dia, udah nggak bisa Minum ngomong. dulu, ini tisunya nih, Nathan nih ya. Ini nih Tan, tisunya Tan. Makasih Dam. Aduh. Kasian deh partner host gue ya kan. Lu kepedesan nggak? Gue kepedesan tapi masih bisa nahan gue. Gua butuh susu. Habisin aja Pak, Ini berarti harganya juga tadi kita mau ngingetin lagi bervariasi ya. Ini cumi tepung, Cumi. cumi pete kan gue jadi lupa kan jadinya. Cumi pete berapa tadi? 50.000 per botol. Per botol. Dan untuk yang tertarik membeli cumi hitam yang sudah jadi ya, istilahnya seperti ini, harganya 55.000. 55.000. Oke, itu kalau cumi hitam ya. Kalau untuk yang lain, waduh, Tan, Masya Allah. Nathan sudah KO Smart Viewers. Kalau gitu, abis Ya ini ampun, kita maaf. kembali lagi dan kemana-mana tetap di But Tan. Aduh. halo Smart Viewers, welcome back to Bu. Rebutan. Yeay. Masanya. Aduh. Kepedesan masih. Aduh. Masih bersama gue Nathan dan Adam. oke. Dan selama satu Ini segmen bukan ini nangis ya, Smart Viewers ya. kita akan bertahan hidup tenang. Kita mencoba untuk bertahan Coba selama bertahan beberapa sama menit beberapa terakhir menit ke ini depan. ya. Tapi jangan salah, ini memang kita sudah buktiin. Smart Viewers ini sambelnya recommended, Maknyos. maknyos banget. Benar. Untuk menemani lo makan siang dengan nasi dan lauk pauk yang ada, ini sangat Jadi nggak ngantuk ya? direkomendasi. Ih, jangan ngantuk banget. Nah ini ya pengganti kopi ya, kopi kan nggak Iya. baik tuh, kafeinnya terlalu tinggi mungkin. Udah Nah, ini. ini aja udah. Iya, Temenin. cocok aja gitu kan. Iya. Cuman yang ini selain tadi ada yang pedas juga, yang ini enak banget buat dijadikan Cemilan. Teman kalian. Sambil dicocol sama sambal juga enak. Kalau dimakan sendiri juga enak ya. Iya. Nah, tapi gue mau ngejelasin juga. Jadi kalau misalnya buat kalian tadi, misalnya memang buat yang masih belum terlalu kuat pedas, tapi tadi nggak apa-apa. Jadi buat yang cumi hitam itu aku masih bisa tuh. Masih kan ya? Masih bisa, memang bener-bener masih bisa. Nah, udah tuh pas mulai nyoba yang punya Adam, baru tewas gue. Aduh, ada cuminya tadi kan padahal ya. Iya, cuminya juga memang segar, kayak nggak walaupun mungkin mau disimpan lama, mau dipanasin lagi, Iya. masih berasa apa? Kenyalnya masih kenyal, ada ya, gitu ya. kenyalnya itu, iya masih berasa. Itu tadi juga cukup tahan lama juga ya, awet juga ya kalau disimpan di dalam kemasan seperti ini ya berarti ya. Tadi boleh Tapi diulang kalau lagi? udah dibuka nggak bisa ya, nggak bisa 2-3 bulan ya. Oke. Nggak ya, bisa kalau udah segelnya dibuka kali sekitar 3 hari sampai 7 hari lah. Nah, Tan, langsung. Hah? Apa nih maksudnya? Habisin, Pak. Habisin. Habisin, Pak. Karena udah dibuka ya? Aduh, Waduh. Bapak main api nih sama saya Ini nih. untuk Smart Viewers, ada nggak sih tips khusus deh dari Kasih Sky ini untuk menikmati sambal gitu kan ya, khususnya sambal judes ini Pasnya aja nggak sih? makannya gimana tuh? Makannya sama nasi goreng atau mie sama Enggak mie sih, nasi goreng? putih sih. Kalau banyak konsumen tuh ngomong, ada beberapa ngomong, ih gila sambelmu tuh dimakan sama nasi putih aja udah enak Udah gitu. cukup ya. Tadi ternyata. kan Iya, buktiin. Sama nasi gitu. doang. Iya, Iya, Adam nasi ya, Adam putih coba aja. ya tadi. Terus ada juga yang bilang malah dibikin sambal goreng, nasi goreng. Jadi dia beli sambal yang Sambelnya tanpa apa? topping, terus dibikin jadi nasi goreng sama dia gitu. Sambelnya pakai sambel dari sambal juda. Ya variasi sih, ada juga teman kantor yang malah sukanya dia order sambal gitu, dimakan sama gorengan. Nah, Dicocol sama gorengan Gitu, jadinya. iya, ya. dicocol sama tapi gorengan. anyway kalau mau pesan sambelnya nih, apakah ada jam-jam tertentu Iya. atau gimana sih Jam cara operasionalnya tuh gimana? cara untuk mesannya? Kita kan online, jadi kalau
orderan itu kita open 24 jam. Oke. Handphone kan nyala terus ya. Cuman untuk jawabnya ya otomatis kalau kita tidur ya nggak jawab. Oh, iya. Besoknya lah. Udah malam lah. Iya, gitu. Jadi semuanya Open bisa terus. dipesan secara online ya. Iya, secara online. Oke, ada berapa sih rata-rata produk yang terjual setiap bulan deh? Bulannya. Kurang lebih ya tiap bulan itu sekitar 1.000 sambel aja nih. Bisa sambelnya dulu deh mungkin sambelnya dulu. Sambel sekitar 1.500 sampai 2.000 botol lah Oh, per cabai bulan. semua cuy. Iya. Semua. Ih, sedap. Nah, Tergantung kalau yang- bulan-bulan apa gitu kan ada kalau kayak menjelang bulan Ramadan itu ya puasaan itu meningkat. meningkat ya. Berapa Dari persen tahun tuh? ke tahun itu hampir 2 kali lipat. Wah. Kali lipat Iya. untuk pas bulan Ramadan, season-season tertentu gitu. Iya. Ya buat buka puasa gitu kan ya. Mungkin Wah, ya. habis-habisin deh tuh lu. Dan abis itu kagak sholat raweh deh tuh. Waduh, mulas gitu kan. Iya, malah jadi alasan Kita nggak jadi nggak bener. Nggak. Ada dong, jadi nggak bener ngajarin ya kan. Habis raweh. Habis tarawih baru. Gitu. Buka puasanya habis tarawih. Buka puasanya habis sebelum taraweh itu dong. gimana dah? Ya biar nggak ada alasan kepedesan gitu kan ceritanya. Oke, Mana? berarti untuk season-season tertentu juga mengalami peningkatan order berarti ya. Untuk ini yang lainnya, misalkan kayak Keripik keju. keripik dan juga mainang ini nih. Mainang. Cumi hitam dan segala itu kurang lebih berapa ya? Bisa sekitar mungkin sebulan bisa 500 lah. 500 pack ya. macam. Oke, dan ini Kalau keripiknya nggak terlalu sampai segitu banyak. Karena gitu. ini kan memang kayak selingan aja ya. Si keripik itu selingan aja karena sebenarnya bukan ke situ, itu hanya request. tapi Karena lumayan lah ya, banyak juga ya yang ada juga. menginginkannya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk mau nanya kan sekarang kita udah sampai ke bagian-bagian akhir nih. Untuk harapan-harapan ke depannya untuk sambal judes dari Kasiska ini apa sih? harapannya pastilah kita pengen mengembangkan, lebih meningkatkan omset lah. Tapi untuk jangka pendeknya saat ini sekarang kita sih pengen perluasan area produksi. Oke. Karena kan sekarang masih di rumah, jadi pakainya dapur rumah. Makanya kita nggak bisa hire pegawai banyak juga karena kan areanya nggak luas gitu. Jadi makanya kita jadi padat karya deh gitu. Jadi saling bantu. Iya. Gitu. Padat karya dan padat rasa juga ini ya sambal judesnya ya. Berarti meningkatkan produksi. Iya, Lebih ke meningkatkan. produksinya ya. Ada rencana untuk menambah inovasi? Variasi baru. Oh pasti kalau itu pasti. Dalam waktu dekat ini kira-kira ada? Dalam waktu dekat ini belum. Belum ya, Mungkin tapi- untuk 1-2 bulan ini belum lah. Lihat Sampai akhir tahun ini pasti ada lah ya. Pasti ada Pasti ada ya. varian baru nanti. Oke, nah ini sebagai seorang entrepreneur nih, kita mau tahu dong mindset apa sih yang perlu dimiliki. perlu dimiliki oleh para entrepreneur atau teman-teman yang mau teman-teman yang baru mau mulai usaha. usaha. Kalau dilihat dari pengalamannya Kasiska menjalankan sambal judes ini. Kalau dari pengalaman saya ya, rasa percaya diri. Oke. Rasa percaya diri itu harus penting banget. Karena kalau nggak percaya diri kayak saya di awal lah pengalaman pribadi saya nggak pede gitu kan, enak nggak gitu kan. Jadi kan pasti ada beban mental dong. Nah di situ saya coba rubah mindset saya. Kalau saya tetap mikir enak enggak, kapan jalannya? Benar. Gitu. Akhirnya saya mikir, saya coba bikin yang terbaik menurut saya. Kan udah ditester ke beberapa orang juga dan oke, ngomongnya enak. Ya udah kita di situ juga kita langsung rubah mindset. Kalau memang lidah orang kan berbeda-beda. Benar. Ya kan? Jadi kalau yang ngerasa enak pasti repeat. Tapi jangan bilang kalau yang nggak enak berarti kita langsung percaya 100% bahwa produk kita nggak enak gitu. Tapi ya buktinya ada tuh orang yang repeat order gitu. Jadi di situ saya membangun rasa percaya diri saya sehingga berjalanlah sampai sekarang. Berani juga untuk keluarin produk-produk baru gitu. Jadinya jadi lebih berkembang lah. Oke, jadi Percaya diri. Percaya diri ya. Percaya diri sama yang pasti harus ulet. Hmm. Kan nggak gampang juga lah Selain ya. ulek ya, selain ulek sambalnya sama. juga Harus ulek ulet. juga. Iya. Oke. Jadi jangan
patah semangat lah, kan nggak gampang lah, apalagi pasti persaingan bisnis tuh ada. Untuk persaingan bisnis sambal sendiri juga pastinya juga Banyak dong, kalau sekarang kita lihat di online aja ya, kalau kita search sambal itu udah 3.000. 3.000 gitu katanya yang jual sambal di Shopee ya. Apalagi memang saingannya sama ibu rumah tangga, masak sendiri sambelnya lah ya. Oh iya benar. Iya, kalau ibu rumah tangga mungkin dia pikir ngapain beli? Ngapain beli? Bikin aja. Sendiri. Gitu lah ya. Gitu ya. Jadi tadi pertama percaya diri, kemudian Harus ulet. ulet, jadi jangan patah semangat. Kan misalnya di awal-awal pasti susah lah jalannya, nggak gampang dong, nggak bisa langsung begitu keluarin produk langsung Melejit, diterima langsung gitu naik kan. gitu kan. Pasti ada prosesnya perjalanan. Ya kita tetap aja coba yang terbaik gitu, pasarin. Kan sekarang enak banget kalau menurut saya sih, medianya gampang lah ya, teknologi udah maju. Kita cuma dengan modal handphone aja udah bisa jualan secara online gitu-gitu. Lebih gampang lah daripada zaman dulu ya. Iya. Nah ini kalau mau tahu lebih banyak, lanjut, kira-kira ada perkembangan variansi baru atau kayak mau ada promo mungkin. order. Langsung follow Instagram bisa langsung kita. kemana aja tuh? Nah. Boleh kasih tahu ya Follow kalau Smart Instagram Viewers. kita di di @sambeljudes_official. Gitu. Terus bisa juga di WA kalau mau order, WhatsApp ke 0817 998 5858. Atau kita juga ada di Shopee, nama tokonya Sambal Judes, di Tokopedia dan juga di Bukalapak. Sambal Judes nama tokonya. Oke, itu bisa langsung dikontak ke sana ya. Mau mesen sambal yang varian rasa apa, terus Atau juga misalnya mau ada yang request, gitu, custom gitu. Bisa langsung WhatsApp aja. naikin kadar pedasnya. Waduh. Waduh, kita juga mau disclaimer nih. Sebenarnya mungkin pedesnya itu kalian lihat tadi pas kita coba pedes banget sampai kalian takut nyobain. Tapi mungkin karena kita cowok-cowok lemah, jadi padahal mungkin sebenarnya kita nggak kuat sambal. Jadi Sebenarnya kalau gue nggak, sebenarnya gue nggak kuat sambal, tapi suka gitu. oh ya, kalau gua nggak bisa kuat sama sekali. Nah itu jadi jangan mikir ini pedes banget, jadinya orang nggak bisa jadi malas mau beli gitu kan. Iya, Jangan iya. mikir kayak gitu, belum tentu. Recommended ya, sambal judes. Ini thank you banget. Thank you banget udah datang. Makasih. Udah datang Makasih. ke Rebutan untuk Smart udah Viewers juga. icip-icip juga nih sambelnya, semoga sukses terus. Amin. Untuk perluasan produksinya ya berarti ya. Oke. Makasih. Kita juga ternyata tidak berasa udah menemani kalian selama 1 jam. Betul? Kita berterima kasih juga untuk Smart Viewers, kepada YouTube, dan kita akhir kata Nathan pamit, Adam pamit. serta seluruh kru yang bertugas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Smart Viewers.